Halo, apa kabar, Sobat Pos Channel? Hari ini gue berkesempatan untuk keluar rumah sebentar mengantarkan Mbak Yanti dan juga Latifah. Mbak Yanti ini adalah yang suka bersih-bersih rumah dan juga masak dan sangat membantu banget deh pokoknya di rumah. Kalau nggak ada Mbak Yanti, apalah jadinya kita yang semua bertiga, semuanya adalah cowok-cowok yang notabene harus makan siang, makan malam, dan masih banyak lagi semuanya udah disiapkan oleh Mbak Yanti. Nah, Mbak Yanti ini tinggalnya ada di daerah Sri Kuncoro dan tinggal gue sendiri ini ada di Pematang Gubernur. Pematang Gubernur ini bisa dibilang adalah pinggiran kotanya Bengkulu. Nah, menuju desa Sri Kuncoro, tempat mengantar Mbak Yanti pulang itu banyak sekali area persawahan yang luar biasa. Sekarang sawahnya sedang masa tanam ya. Dan ada yang sebulan lagi sudah panen. Dan kita lihat keseruannya seperti apa nanti sambil jalan-jalan ke tempat-tempat yang lainnya. Hari ini walaupun masih dalam suasana stay at home yang udah jalan 3 minggu, tapi di mana-mana sepi, nggak apa-apa lah. Pokoknya kita masih bisa menjaga diri, jaga jarak ya, physical distancing masih dijalankan sambil melihat sesuatu yang hijau-hijau, sesuatu yang biru, langit biru, suasana yang benar-benar menyenangkan, dan bumi pun sepertinya bergembira gitu ya dengan tidak adanya polusi dan masih banyak lagi. Dan akhirnya bumi beristirahat, mudah-mudahan saja banyak hikmah dan hal-hal yang positif ya yang bisa kita ambil dari merebaknya virus COVID-19 ini, dan kita pun bisa lebih dekat lagi dengan keluarga tercinta. Oke, kayaknya sudah mulai bersiap-siap nih. Mbak Yanti sama Latifahnya sudah ada di bawah dan sepertinya sudah harus segera mengantarkan mereka pulang. Ya, di postingan Facebook, di Instagram, teman-teman banyak yang menginformasikan mengenai cuaca atau juga keadaan di hari ini. Langit sepertinya biru dan masih banyak lagi hal-hal yang menyenangkan lainnya. Seperti di Jakarta yang biasanya polusi dan tidak pernah bisa melihat langit biru, tapi sekarang banyak postingan-postingan yang kayaknya membahagiakan. Langit di Jakarta benar-benar biru. Nah, tapi kalau di Bengkulu sih selalu biru ya langit ya. Karena nggak ada polusi sama sekali dan panasnya terik luar biasa. Dan sekarang ini sudah mau jam 2 itu panasnya. Waduh, ini memang luar biasa sekali. Tapi paling tidak dengan panas yang terik ini ya mudah-mudahan saja ya virus-virus segera berlalu gitu. Kita harapkan seperti itu. Dan kita pun selalu bisa menjaga kesehatan setiap hari. Oke, kita siap-siap untuk pergi. Kita mau kemana, Latifah? Mau pulang ke Sri Kuncoro. Wah, panasnya. Mau pulang ke Sri Kuncoro. Ayo, siapa yang mau pulang? Ayo. Pulang ke Sri Kuncoro. Iya, coba lihat sini dulu. Tada. 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 Penampakan. Penampakan si jelek. Ya, inilah pemandangan desa Sri Kuncoro yang gak jauh dari rumah. Dimana ini padinya lagi menghijau dan belum panen. Mungkin sebulan 2 bulan lagi akan mulai panen.
Tidak jauh dari rumah ini masih banyak sekali persawahan yang ada di daerah sini, di desa Sri Kuncoro ini. Dan padi-padi pun sudah mulai mau menguning. Dan sebelum puasa sepertinya sudah bisa panen ini. Dan suasana yang begitu indah, damai. Dan inilah yang jarang-jarang kita temukan di kota besar ya. Kalau tidak, bumi beristirahat untuk mengumpulkan kembali energinya agar lebih bersih dan bisa bisa lebih menjaga kehidupannya menjadi lebih baik lagi di tengah pengerusakan yang dilakukan oleh manusia. Kalau udah sampai di sini sudah nggak mau kemana-mana ya, pengennya bersantai, menikmati suasana pedesaan yang sangat asri dan damai. Ya, akhirnya sampai juga di rumah setelah ada urusan sebentar di luar tadi, ngantarin Latifah dan Mbak Yanti. Sekarang sudah sampai di rumah, sudah sudah bersantai lagi. Dan yang pasti sudah melihat keadaan seputaran daerah pinggiran kota Bengkulu. Bisa dibilang sih bukan di dalam kota ya, tapi di pinggiran kota Bengkulu. Suasananya seperti apa, dan yang pasti benar-benar menyenangkan melihat sawah, melihat danau, dan akhirnya bisa berbelanja yang namanya duku. Kemudian balik lagi deh ke rumah.
Dalam perjalanan pulang tadi sempat membeli duku Palembang, kalau orang bilang seperti itu. Walaupun sebenarnya agak aneh juga ya, ini bukan duku Palembang, karena Palembang itu tidak pernah menghasilkan duku. Palembang itu justru menghasilkan atau juga membuat pempek Palembang, kalau duku bukan dari Palembang ya. Karena duku itu kebanyakan itu dijual atau juga dipanen dari perkebunan duku yang ada di wilayah Sumatera Selatan, di kabupaten-kabupaten yang ada di sana. Salah satunya adalah di Rupit. Nah, duku Rupit itu terkenal banget. Duku Rupit itu terkenal manis dibandingkan duku-duku yang lain. Nah, inilah penampakannya duku Rupit, yang kalau lagi sedang musim-musimnya sih harganya bisa sekilo 10.000, tapi kalau di Rupitnya bisa jadi ya sekilo cuma 2.000-3.000 barangkali ya, karena udah dijual di pihak tangan ke pertama, kedua, ketiga, jadi ya udah harganya semakin lama semakin mahal. Ini harganya sudah mulai mahal nih, 2 kilo 25.000, tapi masih murah lah ya dibandingkan dengan daerah lain. Bahkan harga sekilo tuh bisa 20-30 ribu gitu, bahkan lebih. Ini memang manis banget duku Rupit ini, dan memang sudah terkenal di mana-mana. Kalau orang pengen beli duku pasti dukunya di Rupit ya, asalnya dari Rupit ya, bukan duku Palembang, tapi yang benar itu adalah duku dari wilayah Rupit, Sumatera Selatan.